Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang ada di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan kami, kakak-kakak maupun tante-tante yang ada di tempat ini. Baik itu Kak Theo, baik itu Tante Mila, baik itu Tante Maria, dan Kak Jeffrey. Wah, senang sekali ya. Jangan bosan ya adik-adik ya. Jangan nanti, aduh mereka lagi, gitu ya. Sepertinya jangan kelihatan bosan ya. Kami mau semua adik-adik yang ada di rumah semuanya bertumbuh ya. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi biarlah melalui video ini ya, semua adik-adik bisa bertumbuh, baik melalui kebenaran firman Tuhan, baik melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan ya. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sekaligus juga kita mau belajar satu lagu baru, supaya melalui lagu ini pun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ikuti kakak-kakak ya. Bapakku baik, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik setiap hari, Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali Bapakku baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Ya, jadi gak bisa ya adik-adik. Sekali lagi ya, kita mau coba lagu ini ya. Mungkin adik-adik kok baru dengar gitu ya, tapi gak apa-apa ya, biar kita sama-sama belajar lagu ini. Kakak juga baru tahu lagu ini ya. Mari kita sekali lagi angkat pujian ini, Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sangat baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi Bapakku baik. Bapakku baik. Engkau sangat baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapa. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan lagi izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah dengan adik-adik yang ada di rumah. Walaupun mereka di rumah, berikan mereka semangat untuk memuji Tuhan, bahkan juga mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melakukan ibadah kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kamu siap sapa shalom. Nah, hari ini kita mau muji Tuhan, ya. Kita mau melompat-lompat bagi Tuhan, ya. Kita mau berkatakan KASIH karena kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu sabar, ya. Jadi kalau kita punya kasih, nggak boleh suka marah-marah, ya. Baik sama teman, baik sama papa maupun mama, ya. Karena kita harus mengasihi, ya. Nah, kita masih mau muji Tuhan. Kita mau katakan di sini senang, di sana senang. Sambil lompat, ya. Harus bergerak, nggak boleh diam-diam aja. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disetak-setak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Puji Tuhan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang. Lompat. Di sini senang, semuanya bersemangat, ya, memuji, melompat untuk Tuhan, ya, karena dimanapun hati kita penuh dengan sukacita, ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian firman Tuhan, mendengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh
ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalamnya. Dan bukan hanya kami mau bertumbuh, tetapi kami pun akhirnya menghasilkan buah. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Berikan kami pengertian yang sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini tema kita ialah tentang iman. Nah, sebelum kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Tante Maria? Tentang apa? Yuk, kira-kira masih ada yang ingat nggak? Tentang ketaatan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau coba melihat dulu tokoh Alkitab yang begitu keren sekali. Ya, mereka memiliki iman yang begitu kokoh, begitu tangguh, ya. Walaupun mereka harus disuruh menyembah kepada patung oleh raja pada waktu itu, ya, karena mereka tidak mau menyembah kepada patung, mereka akhirnya harus dihukum, harus disiksa. Tapi itu pun tidak membuat kepercayaan mereka kepada Tuhan bergeser sama sekali. Ya, mereka tetap hanya percaya kepada Tuhan saja. Ya, mereka hanya tetap percaya kepada bahwa Allah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang dapat digantikan oleh apapun itu, bahkan sama sekali dengan patung yang dibuat oleh raja. Ya. Nah, kita coba melihat ya ceritanya. Nah, di sebuah kota, ya, di sebuah kota yaitu namanya kota Yerusalem. Ya, kota Yerusalem ini pada waktu itu dikuasai oleh seorang raja. Ya, raja ini begitu kejam, raja ini begitu sangat-sangat ditakuti dan sangat menakutkan. Ya, oleh karena raja ini kalau dia tidak suka, pasti orang-orang yang ada di situ pasti akan dihukum. Ya, kira-kira siapa yang tahu raja ini namanya siapa? Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang berasal dari bangsa Babel. Ya, bangsa yang tidak takut akan Tuhan, bangsa yang tidak percaya akan Tuhan, bahkan bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan. Ya, wah, ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini waktu dia memimpin pada waktu itu sebagai seorang raja, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung. Ya, membuat sebuah patung yang begitu besar, membuat patung yang begitu tinggi, bahkan begitu megah, bahkan begitu indah sekali. Karena patung ini terbuat dari emas. Nah, ini dia patungnya. Begitu indah sekali patung ini dibuat. Ya. Nah, pada waktu patung ini sudah mulai selesai dibuat oleh seorang Raja Nebukadnezar, lalu Raja Nebukadnezar pun
menyuruh para pengawalnya untuk memanggil semua para pemimpin-pemimpin di tiap-tiap daerah untuk mereka datang untuk melihat kepada patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ini dia perintahnya. Pergi sana. Suruh panggil semua setiap para pemimpin untuk datang kepada patung itu untuk melihat patung yang sudah aku buat. Ya. Nah, akhirnya semua para pemimpin-pemimpin daerah pun mereka semua datang ingin melihat patung yang sudah dibuat Raja Nebukadnezar. Ya, ini dia. Ya, mereka datang, mereka melihat, mereka memandang, wah ternyata patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini begitu besar dan bahkan begitu sangat indah. Ya. Pada waktu mereka sedang melihat patung itu, lalu prajurit pun pengawal raja memberikan perintah kepada semua para pemimpin. Dia memberikan pengumuman, ya, bahwa semua orang yang ada di seluruh kota dan di semua daerah harus menyembah kepada patung yang sudah dibuat oleh raja. Ya, barang siapa yang tidak mau menyembah kepada patung itu pasti akan dihukum. Wah, sangat kejam. Ya, begitu kejamnya raja. Ya, begitu sadisnya raja. Ya, barang siapa yang tidak mau menyembah kepada patung itu pasti akan dihukum. Ya. Akhirnya para pemimpin-pemimpin daerah pun dan semua orang yang ada pun akhirnya mereka menyembah kepada patung, ya, karena mereka takut akan perintah yang sudah raja buat, ya, karena barang siapa yang tidak mau menyembah kepada patung pasti akan dihukum, ya. Akhirnya mereka semua harus menyembah, mereka harus semua hormat, semua harus tunduk kepada patung itu. Ya. Nah, kita lihat ya, ini dia. Semua akhirnya menyembah kepada patung itu. Ya. Tapi adik-adik, orang Kasdim, ya, melaporkan kepada raja, ya, bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung itu. Ya, mereka tidak mau apapun yang sudah diperintah ke raja, walaupun mereka harus bersiksa, tetapi mereka berkata, aku tidak mau menyembah kepada patung itu. Siapa ya kira-kira mereka? Ada yang tahu? Ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, 3 orang ini mereka tidak mau, walaupun raja sudah memerintahkan untuk menyembah kepada patung, tetapi mereka tidak mau. Ya, akhirnya karena mereka tidak mau menyembah kepada patung, ya, akhirnya raja pun menangkap mereka. Ya, mereka ditangkap, ya. Lalu 3 orang itu pun diikat. Ya, 3 orang itu diikat dan lalu dimasukkan ke dalam dapur api yang begitu panas. Ya, mereka dimasukkan ke dalam itu sehingga mereka dibakar dengan api yang begitu panas sekali. Ya. Tetapi Raja Nebukadnezar merasa heran. Kenapa ya? Tadi kan aku masukkan itu 3 orang. Ya. Tapi kenapa kok bisa ada 4 orang yang ada dalam itu? Ya. Bahkan mereka sama sekali tidak terbakar oleh api. Ya. Bahkan baju-baju mereka pun tidak terbakar dan tidak hangus oleh api itu. Raja berpikir, ada apa orang ini? Ya. Ada apa orang ini sehingga mereka tidak terbakar?
Ini dia, ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego pun tidak terbakar karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Widih, keren banget ya adik-adik ya. 3 orang ini tidak terbakar karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka punya iman, mereka percaya kepada Tuhan, ya, bahwa tidak ada yang dapat digantikan oleh apapun selain dalam kehidupan mereka. Hanya ada Tuhan saja, hanya ada Allah saja, ya. Akhirnya Tuhan pun menolong kehidupan mereka. Tuhan pun bersama-sama dengan mereka. Di dalam api yang begitu panas pun Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka. Bahkan badan mereka pun tidak terbakar. Jangankan badan, bahkan baju mereka pun sama sekali tidak terbakar. Widih, keren ya adik-adik ya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar pun memanggil mereka keluar. Ya, mereka dipanggil keluar, ya, untuk keluar dari dapur api yang begitu panas itu tadi. Ya. Mereka akhirnya dipanggil. Hei, Sadrak, Mesak dan Abednego, keluar kamu sekarang. Ya, akhirnya Sadrak, Mesak dan Abednego pun keluar dari dapur perapian itu. Ya, mereka keluar tanpa sama sekali badan mereka terluka, bahkan baju mereka pun tidak terbakar. Ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego pun keluar dari dapur api itu dan mereka tidak terbakar. Widih, tengok ya adik-adik ya. Mereka tidak terbakar sama sekali. Badan mereka seperti apa waktu mereka masuk ke dapur perapian itu, begitu jugalah keluar tubuh mereka. Tidak ada yang lecet sedikit pun, tidak ada yang terbakar sedikit pun. Ya. Kemudian akhirnya Raja Nebukadnezar pun mengetahui bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego itu mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ya, bahwa Tuhan yang disembah oleh Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah Tuhan yang betul-betul berkuasa. Bahkan patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Dan akhirnya bukan hanya percaya, ya, bukan Raja Nebukadnezar bukan hanya percaya kepada apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kepada Sadrak dan Mesak dan Abednego, tetapi raja pun akhirnya memerintahkan kepada semua para pemimpin, bahkan semua orang yang ada, untuk menyembah kepada Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Hebat enggak Sadrak, Mesak dan Abednego adik-adik? Begitu hebat. Ya. Mereka tidak goyah, ya. Iman mereka, kepercayaan mereka tidak goyah oleh apapun, ya. Walaupun mereka harus menghadapi siksaan, walaupun mereka harus dihukum, ya, masuk dalam dapur perapian, tetapi tidak membuat akhirnya kepercayaan mereka kepada Tuhan pudar. Ya, mereka tetap percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu hanyalah Tuhan Allah saja. Ya, yang sekarang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau belajar bahwa satu-satunya yang harus kita percayai di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Ya.
walaupun kita harus mengalami siksaan, walaupun kita harus disuruh menyembah kepada patung, ataupun kita harus disuruh nanti, kalaupun kita harus nanti disuruh tidak lagi mengakui Tuhan, tetapi itu tidak membuat kita takut. Ya, kita hanya percaya bahwa satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu hanya Tuhan Yesus saja. Dialah yang kita percayai, dialah yang kita akui di dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Ayat hafalan kita dari Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan. Ya, adik-adik. Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar untuk semakin hari tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan saja. Walaupun terkadang Tuhan, kami harus menghadapi bahaya, tapi tidak membuat akhirnya iman kami goyah. Karena seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka hanya percaya kepada Tuhan saja. Maka tolong kami Tuhan, tolong kakak yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan tolong setiap adik-adik di rumah, bahkan kami semua ya Tuhan, untuk kami terus tetap percaya kepada Tuhan. Terpuji nama Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus menolong adik-adik dan kita semua untuk kita tetap selalu hanya percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat membuat kita takut, ya, karena kita tahu ada Tuhan yang baik. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Hanya ada satu Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kita bersama. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Kita kesediaan menggembira dalam doa. Aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik lipat tangannya,
tutup matanya, kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini bersama dengan semua teman-teman kami, dengan semua kakak-kakak pembina, dengan semua tante-tante, kami boleh beribadah bersama di hari Minggu ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami dan mengingatkan kami sejak kami masih kecil untuk belajar percaya kepada Tuhan, untuk belajar beriman kepada Tuhan. Terima kasih untuk Kak Theo yang telah menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan pakai secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kami berdoa hari ini menyerahkan adik-adik kekasih kami dalam masa-masa mereka belajar dari rumah. Tolong mereka supaya mereka tetap sehat, kuat, pintar di dalam Tuhan. Lalu kami berdoa untuk semua orang tua mereka. Kekuatan kesehatan yang sama Tuhan anugerahkan bagi mereka semua. Terima kasih untuk Kak Theo. Terima kasih untuk Tante Mila. Terima kasih untuk Tante Maria. Terima kasih juga untuk Kak Jeffrey yang telah memimpin ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati dan melengkapi mereka semua. Terpuji termulia nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.